Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah alladzi la ya'duru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i biidznillah nahmaduka Allahumma ya man a'tata lana subulal hidayah wa azahta an basarina ghisawatal ghawayah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta para staf dan para dewan guru, serta sahabat para ustadz dan ustadzah guru PAI SMK Negeri 1 yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini merasa sungguh tersanjung, tapi ya rodok gemeteran nih. Tadi telah disebutkan materinya dahsyat, yang sesungguhnya ini diberikan atau dilimpahkan oleh ahlinya yaitu Ustadz dan Ustadzah guru PAI SMK Negeri 1. Tapi bagaimanapun juga tiba-tiba diberi amanah begitu, mudah-mudahan amanah sedikit yang disampaikan membawa keberkahan, ada kemanfaatan bagi kita, diri saya dan diri kalian semuanya, sekali lagi dengan niatan tholabul ilmi. Namun anak-anak yang tersayang di rumah, kita belum pernah tatap muka, ya, belum pernah melihat kondisi fisik Anda semuanya, tetapi saya yakin dengan adanya bulan yang suci, dalam bulan suci Ramadan dan yang telah diperintahkan oleh Allah ini, kita semuanya wajib melaksanakannya. Di mana tadi malam yang biasanya tidur nyenyak, begitu, harus kita bangun dan mengisi perut kita sebagai syarat, ya. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan tiap hari di bulan suci Ramadan sekali lagi dijaga oleh Allah, dikabulkan oleh Allah segala doa-doa yang kita munajatkan kepadanya. Sekali lagi, ya, kalau siang walaupun boleh tidur, tetapi saya berharap setelah melaksanakan puasa berbuka kemudian tanpa bermain, ya, langsung menuju masjid musola atau di rumahnya sendiri untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan kebaikan untuk diri kita semuanya. Anak-anak, saya ini biasanya di lapangan, makanya kalau Bapak Kepala Sekolah tadi memberikan satu yel-yel itu sangat setuju supaya tidak ngantuk. Kira-kira kalian leyean atau gimana, ya, saya tidak memahami di area kalian, ya. Tapi yang jelas saya kepingin menggugah kalian supaya tidak ngantuk. Ya, semangat pagi. Ya, mana nih? Semangat pagi. Yang di studio, semangat pagi. Ya, biasanya kalau jawabannya itu mesti 3, pagi, pagi, dan pagi. Semangat pagi, 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 pagi. SMK, nah, biasanya kan begitu. SMK bisa, tapi katanya kepala sekolah tadi SMK 1 Pondok Ramadan. Jadi SMK bisa, SMK 1 Pondok Ramadan. SMK bisa, SMK 1 Pondok Ramadan. Alhamdulillah, ya. Anak-anak,
saya kepingin menyapa kalian ya. Biasanya kalau saya memberi materi di kelas, bagaimana Mas? Back ke halaman 1. Saya itu memberikan satu motivasi terkait dengan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Yang antara lain sebelum kita melaksanakan pembelajaran selalu mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebelumnya Mas. Agar kita sebelumnya atasnya halaman 1. Nah, ini ya. Sebelum pembelajaran mari kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapati nanti akan berguna di masa yang akan datang seperti doanya pada saat di sekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni ilma. Berikutnya setelah berdoa, ini adalah anjuran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 29, kemudian dikaitkan dengan tujuan daripada pendidikan nasional itu sendiri ya. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia. Mudah-mudahan kita sungguh akan menjadi manusia karena bunyi dalam pasal 20 ayat 3 itu begitu, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara. Sekali lagi menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa tanggung jawab. Di mana sifat-sifat kita ini adalah sifat yang berbeda-beda, karena sifat yang berbeda-beda disitulah nantinya akan memunculkan konflik-konflik di dalam diri kita antar sesama teman yang ada. Nah, untuk itu solusinya di dalam tujuan pendidikan nasional yaitu memiliki akhlak yang mulia ya. Kemudian tidak hanya memiliki akhlak mulia tetapi juga memiliki tubuh yang sehat ya, berilmu, cakap. Nah, cakap ini adalah merupakan satu tolak ukur kualitas sumber daya manusia, memiliki kecakapan tertentu. Jadi sekali lagi memiliki keahlian-keahlian sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, anak-anak, mari kita lihat di layar. Ini adalah satu karya anak bangsa, di mana ketika saya dapatkan ini adalah syair-syair lagu yang ada di dalam layar itu sudah diadopsi oleh negara lain. Setiap melakukan pembelajaran itu selalu menyanyikan lagu yang ada di dalam layar itu. Judulnya itu Pergi Sekolah. Bisa bernyanyi yang di studio, kita bareng-bareng ya, supaya enggak ngantuk ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti, selamat belajar nah penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Biasanya ngene iki ana tepuk tangan nih.
Kalau ada anak-anak yang tepuk tangan kadang-kadang agak-agak nyinyir loh, seperti anak TK. Nah, seperti nah inilah anak-anak. Kira-kira kalau saya tanya, syair lagu tersebut mengandung konotasi positif apa negatif? Positif. Positifnya di mana? Nah, ya, mungkin mereka tahu pada saat saya masuk di ruang kelas selalu saya nyanyikan supaya sesuatu yang kita miliki kita wariskan kepada generasi yang akan datang dan kalian akan mengenangnya ya, menghafalnya, melakukannya sehingga ketika ada bangsa lain yang menyanyikan seperti ini kayaknya milik kita yang harus kita lestarikan bersama-sama. Anak-anak yang saya hormati, ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan ini, banyak yang terbukti bahwa kita hanya melaksanakan begitu saja. Tetapi saya pernah membaca, yaitu selebaran yang ada di barat, yaitu orang Amerika, menemukan sebuah teori terapi puasa, ya, menemukan sebuah teori terapi, namanya fasting terapi. Di mana fasting terapi ini adalah untuk membersihkan sesuatu yang ada di badan kita, yang menghilangkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam tubuh kita, termasuk lemak, kolesterol, sampah-sampah, bahkan kita tidak memungkiri bahwa yang kita makan kadang-kadang sesuatu yang tidak kita cuci, ya. Bahkan kadang-kadang ada buah-buahan di pasaran, kalau dulu itu ada semutnya buah itu. Kalau dulu buah itu kadang-kadang dihinggapi lalat. Nah, sekarang kan tidak ada semutnya. Sekarang lalat pun juga tidak mau. Kenapa? Karena sudah dikasih pestisida. Ya, sehingga kadang-kadang kita makan walaupun kita cuci, pestisida tidak akan bisa hilang dan mati. Sehingga itu masuk ke dalam rongga tubuh kita dan itu menjadi sampah. Nah, sampah disitulah menjadi katanya orang barat itu adalah kanker. Kanker. Nah, untuk itu bagaimana untuk menterapi supaya kanker-kanker kelebihan kolesterol, sampah, lemak di dalam tubuh kita itu hilang? Ternyata ada terapinya, yaitu 1 bulan harus berpuasa 8 hari. Nah, kalau kita melihat perintahnya Rasulullah Muhammad SAW, ya, sunnatullah, ada puasa Senin, Kemis. Senin, Kemis adalah 8 hari dalam 1 bulan. Wis pas. Dan dalam 1 tahun ada puasa 1 bulan. Nah, ini loh anak-anak. Terapi fasting ini ditemukan oleh orang barat yang tidak mengenal kita. Ya. Alhamdulillah kita mau melaksanakan sehingga apa-apa kelebihan yang ada di dalam badan kita ini akan hilang dengan adanya perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya saya juga pernah membaca ada seorang ilmuwan, seorang Perancis namanya Jacques Yves Constiau. Ya, ini adalah orang ahli oceanografi yang tiap harinya ada bergelut di dunia kelautan dan lautnya tidak ada batasnya tanpa melihat batas. Artinya orang itu ahli dalam bidang kelautan. Ya, pekerjaannya menyelam, ya, mencari sesuatu. Dia adalah fotografer, mencari sesuatu. Ternyata singkat cerita, Jacques Yves Constiau ini menemukan di dalam dasar laut itu adalah sumber mata air. Ketika mereka menyelam, mereka kagum. Ini foto morgana atau bagaimana? Kelihatan dari jauh. Kemudian ya Nah, sumber ini herannya tidak bisa bercampur dengan air laut yang pahit dan asin. Bahkan sumber air laut ini adalah memiliki bau yang sungguh sangat harum. Dia sangat heran, ya, sangat takjub. Banyak yang mereka temukan.
peninggalan-peninggalan kapal perang, kapal-kapal Cina yang zaman dulu-dulu itu banyak ditemukan. Bahkan menemukan emas dan sebagainya itu mereka tidak takjub. Tetapi dengan penemuan sumber yang ada di dasar laut, kalau dasar laut itu kira-kira dalamnya antara 3.000 sampai 5.000 meter, luar biasa. Nah, untuk itu anak-anak mereka sungguh sangat terkejut. Kemudian mereka bertanya-tanya. Ketika mereka sudah mendarat, mereka bertanya kepada ahlinya yaitu seorang profesor Islam bahwa di dalam Al-Qur'an pun ternyata sudah ada, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Anak-anak, sekali lagi saya lupa, kalian seharusnya di depan kalian membawa Al-Qur'an supaya nanti kita bisa nyambung, ya, Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat mana saja yang harus kita baca. Kamu bisa membuka Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Berikutnya juga Ar-Rahman ayat 22, ya. Dan Al-Furqan ayat 53. Nah, ketika mereka dijelaskan oleh seorang profesor Islam bahwa Al-Qur'an sudah ada membran pembatas antara air tawar dengan air asin, mereka sungguh sangat terngiang dan terheran-heran. Sehingga yang namanya Jacques Yves Constiau tadi adalah orang yang tidak beragama. Yang tidak beragama itu, ya, ateis. Sehingga ditunjukkan Al-Qur'an, singkat cerita mereka akhirnya memeluk Islam. Karena selama ini orang-orang ateis itu tidak meyakini bahwa Al-Qur'an ini adalah bikinannya Muhammad, katanya begitu, ya. Tetapi ketika mereka takjub pada saat abad ke-7, tidak mungkin seorang Muhammad bisa menyelam kedalamannya 3.000 meter. Kamu bisa membayangkan betapa dalamnya dan betapa tekanan beratnya di dalamnya. Di sana ada pembeda, ada membran air tawar dan air asin. Itulah anak-anak, ya, pemahaman-pemahaman yang seperti ini tentunya kita harus menjangkau. Alhamdulillah kita tidak sampai ke sana, tetapi ya kita mau dan mampu melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Mas Takim. Berikutnya anak-anak, kita lihat layar, ya. Kebetulan saya dikasih sekali lagi judul yang seperti itu. Secara teoritis di kalangan sarjana muslim mengartikan modernisasi lebih cenderung kepada suatu cara pandang, ya, dan adalah mencakup pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham atau adat institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, istilah modern secara bahasa berarti kekinian atau akhir atau up to date atau semacamnya. Bisa dikatakan sebagai kelebihan dari lama, kolot atau semacamnya. Esensi modernisasi menurut sebagian para ahli adalah sejenis tatanan sosial modern atau yang sedang berada di dalam proses menjadi modern. Bagi ahli lain, esensi modern ditemukan dalam kepribadian individual. Selanjutnya, istilah modern juga bisa berkaitan dengan karakteristik atau tata modern disebut dengan modernisme. Maka kata ini berarti gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern seperti filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat Islam
Masyarakat Islam modern berarti corak pemikiran dalam Islam berlaku sesuai dengan tuntutan zaman atau dalam bahasa Arabnya tajdid atau modernisasi dalam masyarakat barat adalah pikiran, aliran, gerakan atau usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi saat ini kita sudah globalisasi, ya, tidak ada pembatas, bahkan dengan adanya globalisasi, negara-negara menjadi seperti village-village atau kampung-kampung, tidak ada batas. Ya, sekali lagi dengan adanya globalisasi terjadi modernisasi. Modernisasi bisa diartikan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Nah, dalam hal ini maka akan timbul permasalahan. Next, Mas. Permasalahan agama yang timbul, ya. Kemudian apa dampak negatif dan dari modernisasi di bidang agama? Yang pertama adalah sikap yang cenderung total terhadap peradaban barat. Apa itu? Hedonisme dan materialisme merupakan musuh yang sangat besar manusia karena keduanya menawarkan kesenangan dan berujung kepada pelupaan makna dan kehadiran agama dalam kehidupan manusia. Hedonisme menganggap bahwa kehidupan yang berlimpah materi merupakan segalanya dan ujung dari materialisme adalah menafikan suatu yang bersifat non materi, yaitu Tuhan. Anak-anak, perhatikan salah satu ideologi yang banyak berkembang di masyarakat sekarang ini adalah hedonisme itu sendiri. Ya, hedonisme sering dikaitkan dengan sifat yang boros atau suka menghambur-hamburkan uang dan hanya berpikir tentang kebahagiaan dunia sesaat. Ya. Jadi sekali lagi itulah pengertian daripada hedonisme. Ya. Terkait dengan kehidupan modern seperti inilah yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Karena kehidupan seperti di atas kering secara spiritual. Dengan kata lain, dalam kehidupan hedonisme dan materialisme, manusia mulai memandang dirinya sebagai pembawa makna tertinggi dalam dunia dan ukuran bagi segalanya. Kehidupan kan kemuliaan harkat manusia sangat memudar. Akhirnya dunia kehilangan dimensi manusiawinya dan agamanya kehilangan dimensi spiritualnya. Berikutnya bisa kamu lihat yang nomor 2 adalah di situ dapat menyalahi aturan agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan hukum konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi banyak sekali masyarakat selalu melanggar hukum atau apa yang disebut perbuatan melawan hukum. Untuk itulah saya mencoba mencari apa-apa penyebab manusia melanggar aturan. Apa saja manusia itu melanggar hukum tersebut. Yang pertama, karena ketidaktahuan atau maaf bodoh begitu, sebenarnya memang orang yang bodoh atau orang yang tidak mengerti hukum itulah yang selalu melanggar hukum. Akan tetapi coba kamu lihat di dalam masyarakat banyak kita jumpai
Bahkan orang yang tahu hukum adalah orang yang banyak melanggar hukum itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran telah disebutkan hal yang demikian ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Coba kalian buka Al-Qur'annya, surat Quran Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab ayat 27 ya. Silakan dibaca. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali wa ambaina am ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung untuk memikul sesuatu amanah. Akan tetapi semuanya tidak mau menerima amanah tersebut karena takut akan dikhianatinya amanah tersebut. Dan manusialah yang mau menerima amanah tersebut. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Ini di dalam Al-Quran ini ya. Berikutnya penyebab yang kedua adalah tidak mau tahu. Nomor 2, tidak mau tahu. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mau mengambil risiko. Jadi halal haram dihantam. Yang penting mereka puas. Biasanya orang seperti ini telah menjadi penghambat bagi pencapaian keinginan. Berikutnya terpaksa. Orang seperti ini merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial atau dilakukan atas perintah atasan ataupun karena mendapatkan ancaman dari orang lain. Kita menyadari bahwa dalam hukum Islam, bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena terpaksa dibolehkan oleh agama. Seperti di saat kita dalam keadaan di tengah hutan, tidak ada makanan yang halal misalnya untuk dimakan, tetapi ada seekor babi atau seekor ular dan sebagainya yang boleh untuk dimakan. Maka dalam hal ini kita dibolehkan untuk memakannya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl. Kamu bisa membuka ya ayat 115 yang artinya barang siapa yang dalam keadaan darurat atau terpaksa dalam melakukan perbuatan haram selagi tidak menganiaya dan tidak berlebihan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Kasih Sayang. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, kamu bisa membuka Al-Maidah ayat 3 yang artinya maka barang siapa dalam keadaan terpaksa atau darurat dalam kelaparan tidak pula berniat untuk membuat dosa, ada catatannya, maka sesungguhnya Allah pengampun dan lagi penyayang terhadap hambanya. Next, Mas. Berikutnya tidak mau mengendalikan diri. Suatu ketika terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang penggali kubur yang setiap orang meninggal dunia ia selalu mencuri kain kafan mayat yang telah dikebumikan. Di saat giliran seorang gadis Ansor yang meninggal dunia ketika ingin mengambil kain kafan mayat tersebut, dilihatnya lah tubuh mayat tersebut yang begitu indah, molek dan cantik. Sehingga timbullah gairah untuk menyetubuhinya. Nah ini tidak boleh ditiru. Setelah terjadi persetubuhan tersebut, dia merasa puas dan lapor kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan segala kejadian tersebut kepada Nabi. Namun menurut Nabi,
dosa yang dilakukan olehnya begitu besar perbuatannya ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban Nabi tersebut, dia pun mengikat dirinya dengan tidak makan dan tidak minum. Setelah Nabi mendengar dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi memutuskan sebesar apapun dosa yang dilakukan hambanya, Allah diiringi dengan taubat, ya, sekali lagi, sebesar apapun yang dilakukan oleh hambanya, ya, dan diiringi dengan taubat hanya kepada Allah, serta tidak akan melakukan lagi dalam perbuatan yang sama, maka Allah mengampunkan dosa tersebut, karena Allah sekali lagi Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sekali lagi anak-anak, walaupun ada catatan seperti itu, ya, tetap tidak boleh melakukan sesuatu kegiatan yang negatif, melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, di dalam diri kita. Berikutnya, punya niat jahat, ya. Orang seperti ini biasanya akan melakukan makar, perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Biasanya perbuatan ini sudah terencana terlebih dahulu, seperti makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW ketika hendak hijrah ke Madinah. Hal ini dinukilkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Silakan dibuka surat Al-Anfal ayat 30, ya, yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy hendak menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka betul-betul berbuat tipu daya, dan Allah pun mengadakan tipu daya tersebut, dan sesungguhnya tipu daya Allah yang lebih baik berbuat tipu daya. Selanjutnya, sudah terbiasa. Bagi orang yang sudah terbiasa melakukan suatu perbuatan yang baik maupun yang jelek, maka ia akan terbiasa melakukannya. Ibarat bak pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa, dan pepatah Arab yang mengatakan, man saba ala syai'in fasaba alaihi, yang artinya siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka ia terbiasa pula melakukan terus menerus. Yang selanjutnya adalah karena ada kesempatan. Manusia pada dasarnya cenderung berbuat baik, melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi oleh karena ada kesempatan atau peluang, ia pun melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum dengan alasan adanya kesempatan cenderung datang dengan tiba-tiba karena melihat objeknya, apalagi orang tidak ada yang melihatnya. Berikutnya adalah membela diri. Alasan membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dijadikan orang sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatannya. Hukum sendiri sebenarnya memberikan tempat khusus bagi orang yang melanggar hukum karena alasan membela diri. Dan bila alasan membela diri itu bisa dibuktikan dan sesuai dengan ukuran yang diberikan hukum, orang tersebut mungkin terbebas dari ancaman hukum. Akan tetapi alasan membela diri tidaklah semudah diucapkan karena banyak hal lain yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang bersangkutan. Kemudian nomor berikutnya yaitu adalah tergoda akan sesuatu. Menurut firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, Ali Imran ayat 14, yang artinya dihiasi bagi manusia itu cenderung akan mencintai sesuatu berupa senang kepada seorang wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda yang banyak berupa emas, perak, kendaraan,
peliharaan, kebun, yang demikian itu adalah kesenangan sementara dalam hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi dalam hal mencintai sesuatu adalah wajar-wajar saja, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Berikutnya adalah merasa selalu benar. Ya. Next Mas Takim. Sikap seorang yang merasa selalu benar, dia tidak mau memakai pendapat orang lain. Nah ini sering kita lihat kadang-kadang ada di dalam ruang kelas, di tempat-tempat kita ya, bertinggal dan sebagainya. Karena pendapat orang lain tidak cocok dengan pendapatnya sehingga ia berani melanggar hukum atau tatanan norma yang ada. Tipe orang yang semacam ini sangat sulit berhubungan dengan masyarakat karena egonya selalu diutamakan atau egonya sangat tinggi ya. Kemudian punya backing, merasa punya backing. Sebagai contoh bahwa dia punya family sebagai pejabat yang terkenal misalnya ya. Sehingga apa yang dilakukan maunya sendiri walaupun mereka itu adalah bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada. Berikutnya karena lingkungannya, ya, karena lingkungan kebiasaan di dalam lingkungan bisa merubah seseorang yang dulunya itu taat-taat, karena lingkungannya tidak taat, tidak baik, maka kita kadang-kadang bisa terjerumus kepada kesesatan. Nah untuk itu sekali lagi ilmu yang kita dapati, kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita bawa dalam diri kita ini bisa merubah lingkungan yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Kemudian ya, pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena seseorang itu mengambil atau memilih hukum yang menguntungkan saja, yang enak-enaknya saja, ya. Yang tidak enak tidak dipakai, yang enak-enak saja yang dipakai. Ini justru menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Next Mas. Mas next. Kemudian yang terakhir adalah tidak setuju dengan ketentuan hukum. Alasan ini jarang terjadi, tetapi bila diselidiki mungkin pernah terjadi. Alasan pelanggaran norma, alasan pelanggar hukum dalam konteks ini lebih merupakan berkata dengan prinsip yang dianut seorang, tetapi ia tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Karena setiap aturan yang dibentuk tidak bisa memuaskan setiap orang. Artinya jika suatu hukum sudah dibuat dan disepakati oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka setiap orang selalu harus mematuhinya. Ya. Jadi next Mas Takim, ini backing tadi. Ya. Jadi ketika kita melakukan komunikasi, membuat komunitas tertentu, maka kita sepakati untuk membuat aturan. Dan aturan, ya, siapa yang membuat aturan dalam negara anak-anak? Siapa yang membuat aturan? Karena tadi kan kalian sudah saya sampaikan negara kita adalah negara hukum. Hukum itu adalah aturan. Dengan segala bentuk apapun yang terkecil ketika kita memiliki komunitas tertentu, maka kita harus bersepakat untuk melakukan aturan atau hukum yang berlaku. Kira-kira siapa yang membentuk hukum? Nah, yang membentuk hukum gampang saja, yaitu badan yang berwenang. Gitu ya. Kemudian ketika komunitas tertentu, siapa komunitas tertentu itu? Kita-kita. Ya kita-kita inilah membuat aturan. Aturan untuk disepakati bersama-sama. Next. Berikutnya ya, hilangnya identitas jati diri umat Islam. Misalnya dengan meniru budaya barat yang menampakkan auratnya bagi perempuan. Nah ini ya, alhamdulillah murid-murid kita ya sudah cantik-cantik ya.
tidak meniru gaya barat karena kita memiliki budaya yang lebih anggun dibandingkan dengan budaya barat terkait dengan berbusana begitu. Saya pernah membaca begitu anak-anak, ada maraton massal ya di dunia ya, di dunia lain begitu, maksudnya di negara lain ya, di suatu pantai itu, mohon maaf ini, maraton dengan telanjang bulat antara laki-laki dan perempuan ya. Dan di situ rodok nakal fotografernya ya, jepret orang Indonesia yang ngintip dan melihatnya. Ini nanti kamu bisa lihat di YouTube, itu ada itu. Jadi budaya-budaya kita tidak seperti itu ya. Budaya-budaya kita lebih anggun dari budaya-budaya mereka begitu. Berikutnya, menurunnya moral akhlak umat Islam. Nah, mudah-mudahan bisa adanya modernisasi ya, pola perilaku sosial ini akan merubah kita yang lebih baik. Munculnya pemikiran baru yang liberal dan menyimpang. Jadi sekarang itu kadang-kadang itu ada yang cenderung melabeli dirinya dengan rasa kebebasan. Kalau saya begini ngapain kan begitu. Bahkan orang tuanya pun dibegitukan. Adanya kebebasan diri. Padahal ya kita sebagai seorang anak itu harusnya lebih sopan dan santun, memiliki akhlak yang sangat mulia tadi. Berikutnya adalah perbedaan paham dalam suatu agama. Nah ini, ya, next mungkin Mas Takim. Perbedaan dalam bagaimana mengelola perbedaan, realitas umat kita beragam. Tidak hanya suku-sukunya, melainkan juga agama-agamanya. Bahkan dalam suatu agama pun ada keragaman di dalamnya. Dalam agama Islam ada aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarid, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, model pembaharuan. Misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada JIL, ada JIM, Islam kiri, Islam kanan, wakewisan, Islam HMI, Islam PMII, dan sebagainya. Keragaman itu tampaknya sudah ada sejak masa-masa perkembangan Islam. Betapa tidak, ayat-ayat Al-Quran pun yang menjadi sumber ajaran Islam juga terbuka untuk dipahami berbeda-beda. Bahkan pernah dikatakan Al-Quran rahmatan lil alamin. Kitab suci Al-Quran mengandung beberapa aspek sisi, macam dan pemaknaan yang berbeda-beda. Ya. Sekali lagi, bagaimana mengelola perbedaan? Jika perbedaan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan, dan selalu ada dalam agama kita, lalu yang menjadi perhatian kita adalah tinggal bagaimana mengelola perbedaan tersebut agar tidak terjadi ketegangan dan munculnya konflik-konflik. Yang pertama, harus didasari dan dihayati bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnatullah. Perbedaan sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 ya. Silakan dibuka Al-Ma'idah ya, ayat 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu
diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Silakan juga dibuka surat Al-Quran tadi. Nah, anak-anak, ini adalah sunnatullah, hukum yang sengaja dikehendaki oleh Tuhan sebagaimana sesuatu sunnatullah tertentu. Berikutnya sedikit saya sampaikan ada dampak positif modernisasi. Ya, yang pertama adalah adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara yang sedang berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Berikutnya, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah, semua irasional menjadi rasional. Anak-anak, berikutnya faktor-faktor penyebab modernisasi. Ya, silakan dilihat, ada masih waktunya kurang 10 menit. Ya. Ada saja orang yang mengatakan kembali ke Islam artinya kembali ke zaman onta. Nah, ini kan sesuatu yang tidak benar dan pendapat itu ya tentunya kan sungguh sangat atau amat keliru. Bahkan di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa ilmu sains dan teknologi itu sangat lebih canggih ya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Berikutnya hubungan modernisasi dengan persoalan agama. Hubungan modernisasi dengan persoalan agama yang timbul. Ada beberapa sebab konkret mengetahui timbulnya pembaharuan Indonesia antara lain campur aduknya hubungan kehidupan beragama dengan Islam. Aktivisi Katolik dan Protestan yang dikembangkan oleh penjajah dan misionaris pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Keadaan politis, ekonomi, sosial, pendidikan secara umum sebagai akibat adanya keadaan Indonesia yang sangat lama menjadi negeri yang dijajah. Nah, anak-anak, sekali lagi apa yang saya sampaikan sedikit yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya. Cara mengatasi masalah modernisasi agama Islam. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Berikutnya sebagai kaum muslim kita hendaknya menanamkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, moralitas bangsa juga harus sangat ditingkatkan karena kita adalah merupakan mayoritas. Ya. Yang terakhir adalah mendorong dan mendukung upaya memperjuangkan keadilan antar umat. Begitulah yang anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya sekali lagi ini membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Dalam hal ini sedikit saya menyimpulkan walaupun arus globalisasi dan modernisasi deras mengalir membanjiri jalan pikiran manusia, tetapi setiap orang pasti memiliki agamanya masing-masing. Agama harus lebih diutamakan dari segalanya. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang lebih kekal daripada kehidupan di dunia saat ini. Untuk itu, selamat menjalankan perintah Allah di bulan suci Ramadan, ya, selamat berpuasa. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekali lagi anak-anak yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kurang 2 menit nih Pak Adi.
Saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, yang terakhir tadi sudah terhapus Mas. Ya, tadi yang halaman terakhir tadi. Ya. Ketika saya belum pernah mendengar suara Anda, ketika saya belum melihat wajah Anda yang terakhir Pak Ade. Mari supaya kita tidak ngantuk ya. Tidak ngantuk. Nah, ini sebetulnya masih ada materi-materinya. Sebelum terima kasih Pak Ade. Ya. Mari kita melihat layar. Nah, kita semuanya berharap mudah-mudahan ada kesemangatan kita. Ayo anak-anak yang ada di studio semuanya melihat ya. Ya. Cita-cita. Dulu aku bercita-cita menjadi siswa SMK. Belajar giat penuh semangat, tunaikan tugas yang mulia. Kini aku sedang ditempa di dalam kegiatan pondok Ramadan. Lupa kawan, lupa giman, lupakan itu semuanya. Aku kejar cita-cita walaupun aku ditempa, aku kejar prestasi walaupun di rumah sendiri. Gembira, gembira selamanya. Sekali lagi, dulu aku bercita-cita menjadi siswa SMK. Belajar giat penuh semangat, tunaikan tugas yang mulia. Kini aku sedang ditempa di dalam kegiatan pondok Ramadan. Lupa kawan, lupa giman, lupakan itu semuanya. Aku kejar cita-cita walaupun aku ditempa, aku kejar prestasi walaupun di rumah sendiri. Gembira, gembira selamanya. Terima kasih, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.